Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Karena kita akan melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu materi kedudukan, titik, garis, dan bidang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua macam. Yang pertama, titik terletak pada garis. Ini misalnya garisnya, kemudian ini titiknya, maka titik itu terletak pada garis ini. Contoh pada kubus ABCDEFGH, titik A terletak pada garis AB. Ini titik A-nya, dia terletak pada garis AB. Contoh lain, titik E terletak pada garis AE. Titiknya terletak pada garis. Kemudian untuk kedudukan yang kedua, yaitu titik terletak di luar garis. Ini ada garis, kemudian titiknya di sini, maka titik ini dikatakan terletak di luar garis. Garis ini titik, maka titik terletak di luar garis. Contoh pada kubus, titik E terletak di luar garis AB. Titik H terletak di luar garis CG. Ya, gampangannya pokoknya yang tidak menempel pada garis itu berarti terletak di luar garis. Ya. Kemudian kedudukan yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang ada dua juga, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Misalkan bidangnya adalah ini bidang, kemudian titiknya yang tangan saya ini, titik terletak pada bidang, titik ini nempel pada bidang, di sini terletak pada bidang. Contohnya pada kubus, bidangnya misalkan ABCD, bidang alas, maka titik A dikatakan terletak pada bidang ABCD. Titik A terletak pada bidang ABCD. Titik E terletak pada bidang ABFE. Selain itu, titik E juga terletak pada bidang EFGH. Itu titik terletak pada bidang. Kemudian titik yang di luar bidang. Ini bidangnya, ini titiknya. Titiknya tidak menempel di sini tapi di luar. Harus jauh dari bidangnya, Bu. Tidak. Di sini pun dikatakan di luar bidang. Sepanjang tidak nempel pada bidang, maka titik itu dikatakan terletak di luar bidang. Contohnya, titik E terletak di luar bidang ABCD. Titik E juga terletak di luar bidang DCGH dan seterusnya. Nanti silahkan kalian berikan contoh-contoh yang lain lagi untuk kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kemudian yang ketiga, kedudukan yang ketiga adalah kedudukan garis terhadap garis. Garis terhadap garis. Ada dua garis. Misalkan ini garis G, yang ini garis H. Kedudukan garis terhadap garis itu mereka berdua, kedua garis ini berimpit. Ini kedudukan garis dan garis. Yang pertama, kedua garis saling berimpit, posisinya seperti ini. Kemudian yang kedua, kedua garis berpotongan. Kedua garis berpotongan, posisinya seperti ini, berpotongan. Kalau kedua garis berpotongan, maka mereka mempunyai satu titik potong. Kalau kedua garis berpotongan, mereka mempunyai satu titik potong. Contohnya pada kubus, garis AB. Garis AB berpotongan dengan garis AD. Titik potongnya adalah titik A. Kemudian garis EF. Garis EF berpotongan dengan garis FG. Titik potongnya adalah titik F. Itu kejadian kedua garis berpotongan. Kemudian kedua garis saling sejajar.
kedua garis saling sejajar seperti ini. Dimanapun, kapanpun, dengan sebab apapun, mereka tidak akan bertemu di satu titik pun. Ya, saya ulang, dua garis saling bersejajar, itu mereka berdua dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu, meskipun hanya di satu titik. Mereka terus sejajar. Ya. Contoh sejajar, garis AE sejajar dengan BF, garis AB sejajar dengan EF. Oke, mudah ya. Untuk ketiga kejadian tadi, yaitu dua garis sejajar, dua garis berpotongan, dan dua garis berimpit, mereka berdua bisa terletak dalam satu bidang. Jadi maksudnya di antara mereka berdua bisa digambar satu bidang. Contohnya tadi yang sejajar, garis AB sejajar dengan EF. Maka bidang yang bisa dilalui oleh mereka berdua adalah bidang ABFE. Kemudian kedudukan garis dengan garis yang keempat adalah dua garis saling bersilangan. Posisinya seperti ini. Mereka berdua saling bersilangan. Ya, bisa seperti ini, saling bersilangan. Ya. Bedanya dengan yang berpotongan ataupun yang lain, kalau bersilangan, mereka berdua tidak pernah terletak dalam satu bidang. Tidak pernah terletak dalam satu bidang. Ya. Contoh dua garis bersilangan pada kubus. Contohnya garis AE. Garis AE itu bersilangan dengan garis GH. Karena di antara mereka berdua tidak dapat dibuat satu bidang. Seperti ini bersilangan, Bu? Ya, mereka berdua bersilangan tegak lurus. Kalau yang seperti ini adalah hanya bersilangan biasa, yang ini bersilangan tegak lurus. Jadi tegak lurus itu bisa bersilangan tegak lurus, bisa berpotongan tegak lurus. Yang sering salah terjadi adalah ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa garis BE ini bersilangan dengan garis AF. Garis BE bersilangan dengan garis AF karena posisinya seperti ini, berarti bersilangan. Tidak, itu adalah salah. Garis AF dan BE adalah berpotongan. Yang bersilangan adalah seperti ini. Mereka tidak terletak dalam satu bidang. Saya ulang, yang sering salah, anak-anak akan menyebut bahwa AF bersilangan dengan BE. Itu adalah salah. Mereka itu saling berpotongan. Karena yang harus diingat adalah kalau berpotongan itu bisa terletak pada satu bidang, kalau bersilangan di antara mereka tidak pernah bisa dibuat dalam satu bidang. Ya, itu bedanya berpotongan sama bersilangan. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Kalau belum ada pertanyaan, nanti di rumah tolong dipelajari lagi. Kemudian apa yang saya berikan tadi, berikan contoh satu tiap-tiap judul, beri contoh satu. Pada kubusnya saya ganti dengan kubus KLMN PQRS. Ya. Demikian ya pertemuan kali ini. Saya kira cukup sekian. Besok kita lanjutkan lagi membahas materi berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.